Warga desa Cokroatmojo, Kelurahan Parteker, Pamekasan, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan mayat bayi tanpa kepala. Jasad bayi laki-laki tersebut ditemukan seorang warga di bawah jembatan dalam kondisi tertelungkup. Awalnya warga mengira jasad bayi adalah sebuah boneka. Namun saat didekati, warga terkejut dan segera memanggil pihak yang berwajib. Nah, tadi bayinya, kenapa? Kondisi bayi emang udah gak ada kepala. udah ada kepala. Terus gak lihat lagi, minta tolong sama Mas Eko bisa liatin pasti aja. Soalnya belum yakin itu Mas. Kalau itu bayi apa bukan. Awalnya dikira apa? Jadi minta tolong sama yang kopi itu pastiin. Awalnya dikira apa? Kira Petugas BPBD dan Polsek Pamekasan yang datang ke lokasi dan melakukan identifikasi menemukan ari-ari terbungkus kresek hitam di dekat jasad. Petugas kemudian mengevakuasi mayat bayi laki-laki ke Rumah Sakit Slamet Martodirjo. Untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sementara polisi masih menyelidiki pembuang dan orang tua bayi. Aparat polisi dan BNN Kota Binjai serta Satpol PP menggerebek kampung narkoba di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejumlah warga yang kaget dengan kedatangan aparat berusaha melarikan diri. Ada kepolisian. Harus Boleh. Kita cek. Udah aku masuk. Aku masuk. Periksa. Petugas juga mendapat perlawanan dari seorang wanita yang menolak rumahnya diperiksa. Menurut laporan yang diterima aparat, rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 7 pria dengan barang bukti sabu, ganja, serta alat hisap sabu. Menurut polisi, penggerebekan dilakukan atas laporan masyarakat yang resah akan adanya kampung narkoba di lingkungannya. Ya, di tempat tersebut sama yang kita lihat ada bong, ada ganja, ada sabu, ya ada pireknya, semuanya kita amankan. Ya, ini berkat semuanya informasi masyarakat yang tidak segan-segan melaporkan ke kami. Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Langkat terus memburu pemasok narkoba di Desa Namu Ukur Utara. Pemirsa, sungguh tega seorang ayah dan kakek yang seharusnya menjadi pelindung bagi anaknya. Namun di Tebo Jambi, ayah dan kakek justru tega merenggut kehormatan anaknya yang berusia 16 tahun hingga sang anak hamil. Tanpa perasaan bersalah, ayah dan kakek ini secara bergantian mencabuli anaknya sejak sang anak berusia 12 tahun. Pemirsa, selain kasus pencabulan tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Seorang pelaku pemerkosa bocah berumur 5 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas. Pelaku yang ditembak di bagian kaki berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Inilah MJ, pelaku pemerkosa bocah 5 tahun di Nagan Raya, Aceh yang dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya oleh kepolisian Polres Nagan Raya karena berusaha melawan saat akan diamankan. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda untuk perawatan medis yang dikawal ketat pihak kepolisian. Diketahui pelaku bukan kali pertama melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2019 lalu, pelaku juga melakukan pemerkosaan seorang anak di bawah umur. Namun setelah menjalani masa tahanan dan bebas, pelaku kembali melakukan pemerkosaan terhadap balita yang masih berumur 5 tahun pada Oktober lalu. ini merupakan pelaku residivis. Sudah pernah dengan kasus yang sama, lebih kurang tahun 2019
anak di bawah umur juga, umur 4 tahun diperkosa, kena hukuman terhadap MJS ini 6 tahun. Keluar, dia melakukan lagi terhadap anak di bawah umur juga. Kita lakukan menembakkan karena dia melawan petugas. Yang pertama mencoba melarikan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, setelah menjalani perawatan medis, pelaku akan dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk menjalani proses penyelidikan. Pemirsa, poluan berpangkat Brigadir Polisi 1 berinisial C yang hampir 2 pekan hilang dan jadi buronan akhirnya diamankan tim gabungan Propam Polda Sulawesi Utara dan Polda Metro Jaya. Bribtu C diperiksa intensif di bidang Propam Polda Sulawesi Utara. Tim gabungan Polda Sulawesi Utara dan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan poluan cantik Brigadir Polisi 1 berinisial C di sebuah hotel di Jakarta pada Selasa lalu. Bribtu C kemudian dibawa ke Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang profesi dan pengamanan. Sebelumnya Bribtu C masuk dalam daftar pencarian orang sejak 31 Januari 2002 lalu setelah 2 bulan lebih meninggalkan tugas. DPO atas nama inisial Bribtu C sudah diamankan. Kami dari tim gabungan dari Polda Sulawesi Utara dengan Polda Metro Jaya 2 hari yang lalu sudah kita amankan yang bersangkutan. Kemudian dari kemarin sudah kita bawa sudah sampai di Kota Manado, dan setelah itu penanganan saat ini ditangani oleh Bid Propam Profesi Pengamanan Polda Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, Bribtu C terancam diberhentikan dari kesatuannya tidak dengan hormat. Diduga permasalahan rumah tangga, seorang suami di Tangerang, Banten tega menganiaya istrinya hingga tewas. Saat ditemukan warga, korban dan pelaku terluka parah. Diduga keduanya terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam. Warga desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang geger saat menemukan pasangan suami istri yakni Nain 58 tahun dan Nemah 45 tahun terluka di kamar rumahnya dengan luka senjata tajam. Diduga keduanya terlibat perkelahian karena masalah rumah tangga. Dari kejadian tersebut, sang istri Nemah tewas akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan Nain mengalami luka di bagian leher dan di belakang kepala dan berhasil diselamatkan. Pasca kejadian, tim Inafis dari Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota langsung olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mengamankan barang bukti senjata tajam, golok, dan pisau. Dari keterangan awal saksi yang kami peroleh di TKP bahwa tepatnya sore tadi terjadi keributan yang juga disaksikan oleh anak kedua orang ini, ya, suami dan istri. Terjadi percecokan antara suami dan istri. Tidak berselang lama, salah satu dari mereka, yakni tepatnya istrinya, berteriak minta tolong, dan di sebelah kebetulan ada kemenakannya yang sempat menghampiri, namun karena kondisi yang sudah terjadi pergumulan sehingga saksi pertama tidak berani mendekat, langsung minta tolong kepada warga. Setelah dilakukan identifikasi, jenazah Nemah langsung dibawa ke Rumah Sakit Tangerang untuk diotopsi. Sedangkan sang suami yang diduga pelaku sudah lebih awal dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Diselimuti rasa cemburu, seorang pria nekat menganiaya suami mantan istrinya. Korban terluka di bagian jari, sementara tersangka meski sempat melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap polisi. Selamat, 50 tahun, warga Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diamankan kepolisian Polsek Selesai karena telah menganiaya suami mantan istrinya dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di telapak tangannya. Kejadian berawal saat pelaku melihat mantan istri dan suaminya sedang berdua.
Pelaku yang cemburu melihat mantan istri dan suaminya berduaan, kemudian pulang dan mengambil parang. Setelah kembali ke tempat mantan istri dan korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang, kemudian melarikan diri. Jadi silapnya penyebabnya apa? Itu tertengok dia, saya silap jadinya. Tertengok lagi berdua. Sedang ada di situ. Tempat hati namanya silap. Manusia ini kan ada kesilapan. Tersangka sempat melarikan diri ke Kuala Simpang, Provinsi Aceh. Polisi unit Reskrim Polsek selesai mengejar tersangka hingga ke Kuala Simpang untuk menangkap tersangka. Sementara dari pengakuan mantan istri tersangka, ternyata tersangka sering menelpon mantan istrinya yang sudah menikah untuk rujuk kembali, namun ditolak sehingga tersangka kesal. Tersangka ini melakukan sesuai dengan keterangan istrinya itu, mantan istrinya itu, karena dia ingin rujuk kembali, dibuktikan dengan teleponan selalu dengan mantan istrinya supaya mau berharap kembali istrinya ini. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ketahuan selingkuh, seorang istri warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dianiaya suaminya sendiri hingga nyaris tewas. Seorang suami di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Pelaku kesal karena istrinya ketahuan selingkuh. Kejadian terungkap setelah chattingan mesra korban dengan pria yang diduga mantan pacar korban dilihat pelaku. Korban pun mengakui bahwa chattingan tersebut dengan mantan kekasihnya dan saat itu juga korban meminta cerai pada pelaku. Mendengar semua itu, pelaku kesal dan langsung menganiaya korban di beberapa bagian tubuhnya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan pelaku, sudah beberapa lama ini sikap korban berubah terhadap pelaku sehingga memicu kecurigaan pelaku terhadap korban. Tersangka merasa cemburu, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Jadi dari pengakuan tersangka merasa curiga atas perubahan tingkah laku istrinya, dan setelah pengecekan HP istrinya didapatkan percakapan mesra antara istri pelaku dan pria idaman lain tersebut, sehingga membuat tersangka merasa kalap dan melakukan KDRT tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tak terima ditolak rujuk, seorang laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan istrinya hingga terluka. Aksi kejam pelaku terekam kamera CCTV sebuah hotel tempat korban bekerja dan viral di media sosial. Inilah video penganiayaan seorang wanita berinisial NA, 30 tahun, yang terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria menganiaya seorang wanita berkerudung hitam di salah satu penginapan yang berada di kawasan Sukarame, Palembang. Diketahui pelaku merupakan mantan suami korban berinisial DJ, yang juga residivis kasus pembegalan dan pencurian. Pelaku menganiaya korban karena tidak terima ditolak rujuk oleh korban. Akibat kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke Polrestabes Palembang. Pengen dia ditangkap lah Pak, secepatnya Pak. Kenapa takut? Aku takut Pak, dia ngancam terus. Seperti apa ngancamnya? Kalau bisa mati. Ngancam, dia katanya nak bunuh aku. Katanya nak nyelakui aku, nak nyiram aku pakai cukup parah. Katanya cek itu. Mantan tadi tuh datang ke tempat aku begawe. Nah, ngajak aku ngobrol. Dia ngajak aku balikan lagi. Rujuk ya? Iya, ngajak aku rujuk. Aku ngomong sama dia, aku tidak bisa rujuk sama kau lagi. Tidak usah mengharap aku lagi. Dari awal kau balik dari penjara kemarin, aku udah ngomong cek itu. Dia tadi tuh nyekek aku. Aku dicekeknya, aku tarik-tarik, dilepaskannya sama dia. Sudah tuh dipukul aku. Sementara berdasarkan rekaman video tersebut, Kepolisian Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat mengejar pelaku.
Kami juga sudah menerima video viral itu, sudah kita pelajari juga dari CCTV-nya, sudah kita sebarkan untuk opsional dan polsek-polsek setempat untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut, dan mudah-mudahan kami bisa mengamankan pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang menghidupi kedua anaknya yang masih kecil takut untuk bekerja dan beraktivitas. 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus suami bunuh istri di Duren Sawit, Jakarta. Kemunculan pelaku di lokasi kejadian membuat kerabat korban emosi lantaran kesal dengan ulahnya. Warsoni, pria yang tega mengakhiri hidup istrinya menjalani rekonstruksi di rumah kontrakan lokasi pembunuhan. Kemunculan pelaku menyita perhatian warga sekitar. Kepolisian sektor Duren Sawit yang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berjaga di sekitar lokasi. Ada 17 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi di rumah kontrakan, mulai dari pelaku datang bersama istrinya hingga menyekap mulut korban. Tidak ada temuan baru, seluruh proses sesuai dengan keterangan pelaku dan saksi. Sempat terjadi keributan saat pelaku hendak dibawa kembali oleh petugas. Salah satu kerabat korban sempat meluapkan emosi kepada pelaku yang tega menghilangkan nyawa korban. Ya, temuan baru tidak ada, semuanya sesuai dengan apa yang dialami oleh korban, apa yang dialami oleh adiknya, ada dari tetangga rumah juga. Ya, sepertinya hilaf, tidak ada perencanaan. Seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun ditemukan tewas terbungkus kain sarung di rumah kontrakannya di Jalan Pondok Kelapa Selatan 6, Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban pertama kali ditemukan adiknya saat akan membangunkan korban. Setelah mayat ditemukan, polisi menangkap suami korban di tempat kerjanya. Pelaku yang diperiksa polisi mengaku sakit hati karena korban minta cerai untuk menikah lagi. Pelaku membunuh korban dengan cara dibekap. Diiming-imingi uang Rp5.000, seorang anak di bawah umur di Cilacap jadi korban pencabulan sesama jenis. Selengkapnya sesaat lagi.